Di episode yang lalu diceritakan Desa Ruyun sedang diserang oleh siluman. Namun sesampainya di sana, Suan dan Huji tidak melihat siluman kecuali Dasian. Dan inilah dia Tiger Keren episode ketiga. Di saat mengetahui Suan dan Huji, Dasian langsung kabur dari tempat itu. Ketika Suan akan mengejarnya, dia melihat Bu Lurah yang sedang terluka. Akhirnya, Suan lebih memilih untuk menolong Ibu Lurah ketimbang mengejar Dasian. Di keesokan harinya, para penduduk bergotong royong untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat serangan dari siluman semalam. Beberapa penduduk merasa heran kenapa hanya Bu Lurah yang selamat dalam serangan iblis tadi malam. Kemudian salah satu warga menceritakan tentang Dasian kepada Suan. Sekitar 1 tahun yang lalu Dasian dikejar oleh seorang pemburu iblis dan dia melarikan diri ke Desa Ruyun. Di saat itu Kuncung sedang mengumpulkan bahan obat. Ia bertemu Dasian dan menyelamatkannya. Sejak saat itu Dasian tinggal di Desa Ruyun. Pada awalnya para penduduk sangat takut, namun Dasian terlihat tidak berbahaya dan sering membantu penduduk desa mengumpulkan tumbuhan obat. Warga desa telah menganggap Dasian bagian dari mereka. Tak disangka 1 bulan yang lalu Dasian tiba-tiba berubah. Sejak saat itu setiap malam ada orang yang dibunuh dengan sangat kejam. Siang itu semua warga berkumpul di rumah Bu Lurah. Bu Lurah telah berhasil menangkap si Kuncung dan sekarang dia pingsan. Tujuan Bu Lurah tidak lain untuk memancing Dasian keluar dari persembunyiannya, kemudian menangkap dan membunuhnya. Tak lama dari itu angin bergemuruh berhembus sangat kencang. Dari kejauhan tampak Dasian. Para penduduk lari kocar-kacir, bahkan ada yang lari ke sawah karena ketakutan. Suan tidak tinggal diam, dia menyerang Dasian dengan senjata tinta ajaibnya. Namun Dasian yang sangat lincah bisa menghindari serangan dari Suan. Dasian terus berjuang untuk mendekati rumah Bu Lurah, tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan si Kuncung. Kemudian Suan mengeluarkan teknik semburan tinta. Sebuah gelombang besar dari tinta milik Suan menghantam tubuh Dasian dan akhirnya Dasian pun tertangkap. Setelah Dasian tertangkap, Ibu Lurah dan warga keluar dari persembunyiannya. Dasian rela tertangkap oleh Suan, bahkan dia rela dibunuh asalkan sahabatnya si Kuncung dilepaskan. Karena jika tidak, maka si Kuncung pun akan tetap dalam bahaya. Bu Lurah mengatakan jangan pernah mendengarkan kata Dasian. Bu Lurah meminta Suan untuk segera membunuh Dasian. Namun Suan ingin mendengarkan penjelasan dari Dasian. Dasian mengatakan bahwa ada siluman lain di desa ini selain dirinya. Dan tiba-tiba ada belalai yang menusuk Suan dari belakang. Ternyata itu adalah siluman penghisap darah yang selama ini bersembunyi di balik tubuh Ibu Lurah. Kemudian siluman penghisap darah itu menangkap para penduduk desa menggunakan belalainya. Huji yang lari dan berusaha menyelamatkan si Kuncung pun akhirnya ikut tertangkap. Suan yang tertusuk belalai tiba-tiba menghilang. Ternyata itu hanyalah kloningan Suan saja, bukan tubuh aslinya. Suan yang sudah menduga bahwa ada siluman lain di desa itu dikarenakan tidak mungkin Dasian yang menyerang sehingga menyebabkan kerusakan yang begitu parah di Desa Ruyun. Setelah pertempuran puncak, semua siluman besar telah dibunuh dan tidak mungkin ada siluman yang bisa menembus batas 500 tahun untuk menjadi Raja Iblis. Namun siluman penghisap darah sangat yakin jika dia tidak dihalangi maka dia akan menjadi Raja Iblis yang tak terkalahkan. Dasian dan si Kuncung sudah sering mengingatkan penduduk bahwa ada siluman di antara mereka, namun para penduduk desa selalu tidak percaya. Menurut siluman penghisap darah, takdir sudah ditentukan oleh surga bahwa iblis dan manusia tidak bisa hidup berdampingan dan harus bertempur sampai mati. Namun berbeda dengan Dasian, menurutnya siapapun yang baik kepadanya, maka dia akan melindungi orang tersebut, tidak peduli dari siluman ataupun manusia. Karena si Kuncunglah yang selama ini baik dan mau berteman dengannya, maka dari itu Dasian selalu melindungi Kuncung meskipun harus mempertaruhkan nyawanya.
Tiba-tiba saja Suan menyerang siluman penghisap darah. Dia memutuskan belalai yang mengikat para penduduk desa. Siluman penghisap darah tidak tinggal diam. Dia balik menyerang Suan dengan belalainya. Namun Suan bisa menghindari dan menahan serangan itu. Sedangkan Huji berlari sangat kencang untuk menyelamatkan si Kuncung. Dasian pun berusaha menghalau serangan siluman penghisap darah. Namun Dasian malah tertusuk oleh belalai dan terluka parah. Kemudian siluman penghisap darah mengeluarkan beberapa rubah kuning yang telah berhasil ia taklukkan dari belalainya. Kemudian ia memerintahkan para rubah kuning itu untuk menyerang serentak. Huji tidak tinggal diam, dia kini balas menyerang siluman penghisap darah. Begitupun dengan Suan dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Huji berusaha mendekati siluman penghisap darah. Dia terus menghindari serangan belalai dari siluman penghisap darah. Dan akhirnya Huji dapat mendekat dan mendaratkan tendangan yang telak di muka siluman penghisap darah. Siluman penghisap darah yang merasa terhina pun menjadi sangat murka. Dia menangkap Huji dengan belalainya, kemudian berusaha menghisap energi dan darah Huji. Suan yang melihat itu ingin membantu Huji, namun gurunya atau senjata magicnya melarangnya. Dan tiba-tiba sesuatu tidak terduga terjadi. Mutiara merah yang tertelan oleh Huji beraksi. Huji diselimuti cahaya merah, kemudian cahaya merah tersebut ikut terhisap. Ternyata itu adalah energi dari mutiara merah. Karena siluman penghisap darah tak sanggup menampung energi mutiara merah, dia pun meledak hancur berkeping-keping. Scene pun berlanjut. Di keesokan harinya, Huji tersadar dari pingsannya. Dia merasa tubuhnya pegel dan linu. Suan mengatakan itu adalah efek dari kekuatan mutiara merah yang berada di dalam tubuh Huji. Bahkan Huji telah menjadi pahlawan karena telah membunuh siluman penghisap darah dan menyelamatkan penduduk desa. Huji rasanya tidak percaya, namun dia tetap merasa senang dan bangga. Bahkan dia mengolok-olok Suan. Meskipun Suan pemburu iblis yang kuat, tapi nyatanya dia tetap butuh bantuan Huji. Karena Suan merasa jengkel, kemudian ia melafalkan mantra pembuka segel mutiara merah. Tiba-tiba tubuh Huji membesar dan dengan jarinya Suan menghampaskan Huji ke dinding, ke atap, ke lantai sehingga membuat Huji meringis kesakitan. Suan teringat pada perkataan gurunya. Gurunya mengatakan jika Huji bukanlah manusia biasa karena Huji mempunyai kekuatan spiritual yang sangat besar, bahkan dia bisa mengaktifkan kekuatan mutiara merah yang berada di dalam tubuhnya. Guru Suan pun mempunyai rencana akan melatih Huji agar dia lebih hebat dan bisa mengendalikan kekuatannya. Suan mengatakan siluman penghisap darah hanya menghisap sebagian energi dari mutiara merah. Maka dari itu mutiara merah masih berada di dalam tubuh Huji. Dan film pun bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.